dari segala sisi. Banyak saksi yang kami hadirkan untuk mengungkap berbagai macam misteri. Akan membawa kalian melintasi berbagai tragedi dari berbagai lini. Yang datang pergi, yang pergi kembali. Kembali lagi di Reward. Nah, akhirnya muter kemana ya, kita bingung gitu kan. Terus nanya drivernya juga, padahal drivernya orang situ juga, cuma dia bingung kemana lagi gitu, karena yang setahu kita ya pintu Guci di situ. Nah pada saat itu saya mikirnya, oh mungkin lewat sini macet, jadinya ada pintu lain gitu, tapi tujuannya sama, jalurnya Guci gitu. Nah akhirnya yaudah kita ikutin, muter sana, pas muter ternyata kita keluar jalur ke jalan raya lagi. Oh, jalan raya utama lagi tuh. Nah, pas lewat ke jalur raya, jalan raya lagi. Terus di situ sampai kita ketemu sama pertigaan lagi, terus itu sama ada paogahnya lagi. Kita nanya lagi, Pak ini kita kemana gitu? Emang mau kemana? Katanya. Kita mau naik ke Gunung Slamet gitu, mau lewat Guci. Terus katanya, oh yaudah lewat sini aja gitu. Nah ternyata kita diarahkan ke sebuah desa. Nah desanya itu namanya Dukuh Liwung. Dukuh Liwung, oke. Pas kita masuk ke desa itu sepi mas, desanya itu bener-bener sepi, entah kenapa. Cuma kalau saya baca komen ternyata desa itu sebenarnya ramai, tapi ketika kita datang emang bener-bener sepi, nggak ada orang. Nggak ada orang apa? Nggak ada orang sama sekali. Cuma kita mikirnya, oh pagi-pagi mungkin lagi pada ke ladang gitu kan, bisa jadi. Akhirnya kita nyelusurin jalan aja, sampai mentok di ujung desa, itu nggak nemu orang satupun. Nah, udah sampai di ujung jalan tuh udah buntu kan, udah nggak ada jalan lagi, kita turun parkir di situ. Ya itu kayak ada, dulu sih masih tanah lapang ya, tanah lapang gitu, terus kanan kirinya kebun warga, jalur ke kebun warga. Akhirnya kita turun, nah turun kita bingung mana pos pendakian gitu kan. Udah janggal ya. Iya karena kan setahu kita tuh yang namanya pos pendakian itu rame dong, banyak pendaki ya kan, terus ada posnya lah karena kita harus daftar kan gitu. Kok nggak ada orang sama sekali, saya bilang. Yaudah tanya gitu. Akhirnya drivernya bantu nanya, turun nyari orang gitu. Sekitar 10 menit kita baru ketemu akhirnya itu sama orang. Ada kehidupan tuh ya. Ada kehidupan gitu, yang tadi itu benar-benar sepi. Akhirnya kata driver, oh kita ternyata ke rumah itu tuh yang warna biru. Jadi tuh jeda rumahnya, ini mobil kita parkir sini, ini ada 1, 2, rumah ketiga. Ya, jadi kita tuh kelewatan. Oh, bablas. Karena kita mojokin aja sampai mentok gitu kan. Nah, itu ada rumah warna biru. Akhirnya, oh yaudah ke situ-situ katanya. Akhirnya kita udah bawa barang-barang kita, turun, mobil jalan, kita masuk ke rumah itu. Dan ternyata itu adalah rumah juru kuncinya Gunung Slamet. Nah, itu kalau nggak salah namanya katanya Mbah Karsat. Saya sih lupa ingat ya, cuma kata yang komen namanya Mbah Karsat. Nah, akhirnya kita masuk ke rumah beliau, disambut hangat lah ya. Dan pada hari itu tamunya hanya kita. Oh, cuma timnya. Hanya kita bertujuh. Iya, hanya tim saya bertujuh. Terus kita bingung, ini kita di mana ya, gitu kan? Karena memang setahu kita jalur Guci itu nggak kayak gini gitu kan. Ini tuh bener-bener di desa dan rumah, bener-bener rumah, bukan pos pendakian gitu kan. Akhirnya di rumah itu di atasnya ada bacaan Dukuh Liwung, desa Dukuh. Ada kayak papan, ada ininya gitu. Ada papannya gitu kan. Saya nanya sama teman saya tuh, masih Panji. Ji, Dukuh Liwung tahu gitu kan. Tahu nak, baru denger gitu kan. Akhirnya kita googling kan tuh. Oh ternyata jalur ini adalah jalur purba. Jadi jalur ini adalah jalur lama ya, jalur lama pendakian ke Gunung Slamet. Jadi sebelum ada jalur Guci, sebelum ada jalur Bambang, inilah jalur pertama ke Gunung Slamet gitu ya. Nah, akhirnya dan ternyata dulu kan ada pendaki terkenal yang namanya Suhokji itu ya. Oh iya, pernah dengar namanya. Beliau pun lewat situ gitu. Jadi itu udah jalur lama banget. Nah, akhirnya Dukuh Liwung. Oh ya udahlah, kita mikirnya yang penting jalur gitu. Yang penting ya udah nggak apa-apa, ini kan jalur, yang penting nyampe. Kita dipersilakan masuk sama si Mbah, terus kita duduk, ya Mbah mulai nanya-nanya tuh, kalian dari mana gitu. Ya, kita bilang kan, kita campur-campur Mbah, ada yang dari Jakarta, ada yang dari Bekasi gitu kan. Oh iya, kalian mau ngapain kata gitu kan. Mau mendaki Mbah gitu. Nah pertanyaan si Mbah kalian mau ngapain adalah
karena biasanya yang mendaki Gunung Slamet itu ada tujuan tertentu kan. Oh iya iya. Kayak misalkan entah pesugihan, entah nyari ilmu gitu kan. Benar, Nah kalau kita kan bilang enggak sih Mbah, cuma ya memang hobi mendaki aja, mau menikmati keindahan alam gitu kan. Oh gitu. Ya udah akhirnya Mbahnya cerita-cerita dia tuh pada saat itu kayak kasih wejangan, tapi lebih ke cerita horor sebenarnya, kejadian-kejadian yang Simbah pernah alami, pendaki yang pernah pendaki lain alami yang ditangani sama Simbah gitu. Katanya Simbah bilang nanti kalau di atas, intinya kalau naik gunung sebenarnya sih intinya kemanapun ya, naik gunung manapun jangan sompral gitu maksudnya jangan angkuh, jaga perilaku, jaga ucapan gitu, karena kata Simbah dulu pernah ada pendaki dia naiknya nggak lewat jalur sini, dia lewat jalur lain tapi hilang, udah dicari sama ranger tapi nggak ketemu sampai akhirnya ranger lain itu minta tolong Simbah untuk cari dan ternyata mayatnya ada ketemu di dekat goa itu ada di pos 5. Nah tapi kalau sama orang lain itu nggak kelihatan. Jadi yang bisa ngeliat hanya Simbah. Orang tertentu aja ya. Jadi kayak ditutupin sama makhluk gitu. Nah, jadi terus yang pernah cerita juga katanya ada perempuan ditanya kan, haid nggak gitu. Oh iya biasa. Nah dia jawabnya nggak haid gitu kan. Berarti dia berbohong. Dia bohong. Nah terus akhirnya pas turun dia tuh kalau nggak salah bertiga apa berapa gitu saya lupa. Jadi temen-temennya ini ketika turun ke bawah itu nggak sadar kalau ada satu temennya ini ketinggalan. Mikirnya melengkap aja kan. Mikirnya melengkap aja. Jadi perasaan mereka itu seperti di perjalanan itu ada temennya. Nah ternyata pas sampai bawah nggak ada. Jadi temennya itu ternyata diumpetin di pohon. Jadi ketinggalan di atas. Tapi masih hidup kan? Hidup kalau yang itu. Nah jadi seperti itu kan. Nah jadi Simbah ini sebenarnya nyeritain begitu mungkin supaya kita lebih hati-hati gitu. Waspada lah istilahnya. Waspada. Jadi kita bukan nakut-nakutin, cuma walaupun memang kita agak pasti mau naik diceritain begitu. Langsung ngedon apalagi buat yang orang belum pernah sama sekali. Akhirnya ya udahlah, oh iya Mbah gitu. Nah terus akhirnya Simbah nanya, oke, kan saya bertujuh itu perempuannya 2 ya, saya sama Widi. Nah yang lainnya teman-teman ada Usep, Asep, terus ada suami saya, Fahmi, ada Panji sama Bang Eps, itu kita bertujuh. Nah, perempuannya saya sama Widi, waktu itu ditanya sama Mbah Karsa, siapa yang waktu haidnya sudah dekat, kata dia gitu. Nah, kebetulan saya baru selesai, saya tanya si Widi, gimana Wid? Gitu. Duh, kata si Widi, kan dimanggilnya Empok. Bentar lagi nih Po, kata dia gitu. Ya masih beberapa hari lagi sih, kata dia gitu, ngira-ngira. Terus dia bilang, yaudah bilang aja gitu kan, jangan sampai nggak bilang, nanti kalau misalkan nggak bilang kejadian apa-apa kan kita amit-amit gitu ya. Ya udah akhirnya kita ngomong lah sama Karsat. Nah ketika kita bilang Widi bentar lagi mau haid, kita dikasih tuh bungkusan putih. Kayak ya jadi kita dikasih bungkusan warna putih gitu, nah dalamnya itu kemenyan. Itu harus dibawa terus tuh Kak? Ya itu dia harus dibawa, jadi Mbah bilang ini isinya kemenyan. Nanti kalau salah satu dari kalian haid katanya, tolong dibakar. Silakan dibakar di atas. Nanti asapnya diraupkan ke wajah. Tapi nggak cuma Widi doang, kita semua bertujuh. Semua dapat? Cuma satu bungkusannya. Tapi buat semuanya. Ngeraup gitu ya, wajahnya. Tujuh-tujuhnya harus ngeraup asap itu ke muka. Nah akhirnya kita bingung tuh sebenarnya. Waktu itu saya sama si Panji saling tanya, tengok-tengok gitu. Tuh ya. Duh gimana nih gitu kan. Terus kita bawa menyan ke atas gitu. Kan kita nggak biasa karena biasanya kita emang model-model pendaki yang ya maksudnya yang nggak pakai gitu-gitu juga kan gitu kayak akhirnya ya udah tapi kita nggak mungkin dong nolak gitu kan, takutnya ada apa-apa gitu, apalagi kan siapa tahu itu memang adat situ gitu. Akhirnya oke Mbah ya gitu kita bawa, akhirnya udah dibawa. Terus Simbah juga ngasih tahu kalau bisa katanya pendakian kalian itu ditemani sama anaknya Simbah. Karena katanya cuma alasan Simbah pada saat itu adalah karena jalur 1 sampai pos 1 dari jalur awal sini sampai pos 2 itu banyak cabang. Jadi dikhawatirkan kita tersesat. Karena kan kita baru pertama kali lewat jalur situ kan. Akhirnya awalnya kita mikir makin nggak ya gitu, karena kita emang nggak pernah biasa nggak biasa pakai porter kan. Akhirnya ya udahlah
pakailah gitu kan. Yaudah akhirnya pas diskusi pakai. Diantarkanlah kita ketemu sama anaknya Simbah. Oke, udah siap-siap. Waktu itu habis asar kalau nggak salah, kita mulai jalan. Nah itu jalurnya itu ngelewatin yang tadi tempat kita parkir mobil, ada jalur kecil, naik. Nah itu arah ke kebun warga. Nah di jalan ke sana sama anaknya Simbah nih, udah lewatin Tugu Batas Desa, masuk kebun warga, ternyata terus naik lagi nyampe ladang. Masih di ladang warga tuh. Berarti masih belum jauh lah ya dari lokasi yang. Iya, belum, masih di bawah. Nah, pas udah nyampe ladang warga, itu ternyata kita di sana dipertemukan sama yang namanya Pak Sakri. Oh, Pak Sakri itu siapa? Nah, jadi anaknya Simbah ini yang seharusnya nemenin kita sampai atas, ternyata nggak bisa. Ya, karena ada kendala lah pada saat itu. Akhirnya tasnya yang udah dia bawa, udah dia siapin itu ternyata dikasihkan ke Pak Sakri. Nah, jadi akhirnya yang menemani kita adalah Pak Sakri. Nah, Pak Sakri itu sebenarnya tadinya nggak siap buat ngantar kita ke atas karena dikasih dadakan gitu berarti? Iya, karena Pak Sakri itu aslinya lagi di ladang, lagi lagi istirahat, lagi ngerokok gitu kan. Nah, udah akhirnya mungkin pas udahlah mereka ngobrol gitu. Ini bukan kayak foto-fotonya ya? Iya, ini Pak Sakri yang, ya itu yang di depan itu. Itu yang depan. Oh, yang pakai sepatu itu ya? Ya, pakai sepatu boots. Oh, oke. Yang pakai sepatu boots itu Pak Sakri, belakangnya tuh si Panji. Nah, ini adalah bisa dibilang ini yang biang keroknya dia nih. Oh, oke, nanti si Panji. Nah, itu samping si Widi. Itu depannya Bang Eps. Nah, itu. Nah, itu. Nah, jadi akhirnya yaudah kata Pak Sakri. Ya entahlah perbincangan mereka, akhirnya kita naik sama Pak Sakri. Udah kita naik sama Pak Sakri. Jalurnya pun pada saat itu kan sebenarnya ketutup ini ya pagar. Nah, akhirnya Pak Sakri diangkat aja tuh pagar. Udahlah kita lewat situ. Nah, kita ada jalan, kita nggak ada perasaan apa-apa ya Mas. Pertama nggak mikir macam-macam gitu. Happy aja lah kayak biasa pendakian biasa. Dan hutannya itu benar-benar bagus. Kalau saya suka jalurnya, hutannya itu bagus. Akhirnya nggak berapa lama, sampai setengah jam lah kalau nggak salah. Pas maghrib tuh kita sampai di pos 1. Pos 1? Nah, jadi maghrib nih, pas maghrib kita sampai di pos 1. Nah, pas maghrib ini biasalah break dulu nih, karena kan pos 1 udahlah lumayan capek ya, karena udah jalan lumayan nanjak. Setengah jam lebih ya? Iya, hampir 1 jam ya waktu itu. Terus ya biasalah, siapa yang mau buang air kecil gitu. Jadi kita ya break dulu lah. Sambil istirahat. Akhirnya saya sama Widi, sama si Panji ya, sama yang lain ya. Nah, saya mau Widi ambil di nyari pohon lah ya, di belakang pohon. Saya ke sebelah kiri, si Panji sebelah kanan. Udah selesai, udah kita beres buang air kecil, terus azan kan. Masih kedengeran. Masih, karena kan kita masih di bawah, jadi masih kedengeran azan. Udahlah break dulu, tunggu azan selesai, kita baru jalan lagi. Sambil nunggu azan kan banyak pacat ya, jadi kita bersihin dulu si pacat itu. Selesai, udah beres azan, kita lanjut perjalanan. Itu berarti kondisi udah mau gelap ya? Iya, sudah mau gelap. Nah, ternyata break kita pertama inilah biang dari awal segala yang terjadi sampai kita turun. Jadi kita tuh diganggu nggak cuma naik, turun pun kita masih diganggu. Jadi kayak ditungguin gitu. Padahal kan sebenarnya udah lewat hari ya. Iya, pasti udah beda hari. Iya, nah itu akhirnya udah kita jalan. Nggak nyampe setengah jam lah ya pas kita jalan, tiba-tiba si Panji teriak, break dulu dong, break gitu. Biasa kalau pendaki suka kayak gitu. Udah istirahat dulu kali. Iya, udah istirahat. Kenapa Panji? Duh, kaki gue sakit kata dia. Udah mulai. Oh yaudah gitu. Udah gitu. Kita tungguin, urut-urut sebentar gitu. Oke, sip gitu. Bisa jalan. Ya coba lagi jalan. Ya nyampe 15 menit, break. Berhenti lagi. Terus sampai beberapa kali begitu. Tapi kita bingung, apaan sih Ji gitu kan? Dia terus nih. Si Panji terus yang tadi tuh, yang dari foto itu. Apaan sih Ji gitu, kok break terus? Dia coba kasih krim gitu kan. Akhirnya dicobain pakai krim. Gimana, udah bisa? Yaudah yuk coba gitu. Nah akhirnya kita sampai jam 8 Mas. Padahal jarak dari pos 1 ke pos 2 itu deket. Tapi kita tuh sampai udah 2 jam belum nyampe di pos 2. Berarti berangkat dari pos 1 dari sekitaran habis maghrib lah ya? Iya, sekitar jam 6 lewat lah ya. Jadi kan udah 2 jam. Padahal nggak jauh. Nah, akhirnya kita udah malam ya, udah gelap kan ya.
karena berhenti terus jadi lama. Akhirnya si Panji tiba-tiba sekitar jam 8 lah bilang, guys break, kata dia gitu. Aduh, kaki gue udah nggak kuat lagi nih, kata dia gitu. Kaki gue udah bener-bener nggak bisa digerakin. Jadi ternyata kakinya tuh kanan kiri pindah-pindah. Jadi nanti yang abis dari sini kanan yang sakit, kiri. sini. Iya, ternyata dua-duanya Iya, gitu. iya. Nah, terus katanya sih ketika dia melewati pohon gede itu, jadi pas 8 tuh ada pohon melintang memang, ya. Nah, jadi pas dia mau ngelangkahin kaki kirinya, mau ngelewatin pohon, kaki kanannya tuh nggak bisa diangkat. Jadi kayak nancep ke tanah. Oh iya, oke. Nah, udah dibantu diangkat sama Bang Eps ya, sama Bang Ipul, sama Pak Sakri, dibantuin nggak bisa. Keras gitu ya? Keras, jadi kayak dia nancep nempel di tanah gitu. Okay. Nah, akhirnya dia dikasih tahu sama Pak Sakri kan, karena kan dia memang paling dekat di belakang barisnya sama Pak Sakri. Okay. Dia bilang, ayo mas istighfar, kata Pak Sakri. Ingat-ingat tadi ngapain, ngomong apa gitu kan, ada salah apa. Terus ya si Panji mikirnya nggak salah apa-apa gitu kan, mikirnya apa sih gitu kan. Kencing kata Pak Sakri gitu. Iya sih Pak, dia bilang permisi kan gitu. Nah akhirnya udah coba gitu, sampean minta maaf katanya. Udah tuh tiba-tiba, kalau kita kan yang di depan nggak tahu apa-apa nih. Tiba-tiba si Panji bilang gini, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh gitu. Yang lain duduk, karena kan dia minta break tuh. Karena itu cuma jalur setapak. Akhirnya udah saya duduk aja lah, ada capek nungguin dia. Tapi dia doang yang berdiri. Dia yang pakai tongkat ya, kita dibikinin tongkat. Akhirnya tiba-tiba dia ngomong, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita nengok semua tuh, kenapa nih? Tiba-tiba ya mau pidato gitu, tiba-tiba mau ngomong gitu. Terus gini, dia bilang, nama saya Panji gitu. Saya minta maaf kalau tadi saya buang air kecil. Dia bilang permisi gitu. Ya pokoknya kurang lebih intinya dia minta maaf gitu. Nah setelah dia ngomong begitu, terus ini ya Panjinya ya Kak? Iya, si Panji. Nah, ya ntar tandain aja kalau ketemu di jalan. Ya terus jadi pas dia abis ngomong begitu sama Pak Sakri, dielus kakinya kan, ini 1, 2, 3, udah hilang sakitnya. Aman tuh Kak? Aman. Terus dia langsung bilang, oke, nggak tahu, kata dia nggak tahu kenapa kaki gue tiba-tiba udah nggak sakit lagi, kata dia gitu. Udah enakan ya? Iya, udah nggak sakit sama sekali. Yang tadinya nancep gitu, bayangin berapa jam dia mengalami sakit gitu kan, nggak bisa jalan. Betul, lamanya gara-gara temennya Kak Nina si itu Panji ya? Itu ya. Berhenti. Akhirnya kita itu pas dia ngomong begitu, selesai. Nah, udah selesai jalan, kita jalan lagi nih. Yang penting udahlah, sebenarnya kita bertanya-tanya dalam hati, ada apa sih gitu kan, karena nggak mungkin kan yang tadinya sakit terus dia tiba-tiba pidato ceramah gitu minta maaf terus tiba-tiba kakinya udah nggak sakit lagi, pasti kan ada something gitu kan. Bener. Cuma kita mikir, oh udahlah nggak usah dibahas sekarang. Nah yang penting kakinya dia udah nggak sakit, kita lanjut perjalanan. Lanjutlah kita perjalanan ke pos 2 ya. Nah perjalanan ke pos 2 itu kita nyampe di pos 2 itu sekitar jam 9. Jam 9 Kak? Jam 9 malam. 3 jam berarti? 3 jam dari pos 1 ke pos 2, padahal nggak terlalu jauh jaraknya. Oke, sampai di pos 2, di pos 2 itu memang kita nggak ini ya, si Panji bilang, pos 2 ini kan sebenarnya agak angker ya, tadinya kita mau buka ini ya, bekal gitu, karena kan udah lumayan lama ya. Ayo, tapi Pak Sakti bilang gini, ayo jangan buka di sini katanya. Cuma alasannya pada saat itu adalah lebih baik nanti di pos 3, karena di pos 3 biar cepat kita bikin tenda, biar kita cepat istirahat. Ya udahlah kita ikutkan gitu. Dia nggak nyebutin tuh kalau di situ ada apa-apa gitu ya? Sebenarnya padahal gitu pulangnya nanti akan ada sesuatu. Nah terus akhirnya ya udahlah kita break istirahat sebentar doang. Akhirnya kita lanjut perjalanan ke pos 3. Pos 3, oke. Baru beberapa saat kita lewat jalan dari pos 2 ke pos 3, itu tiba-tiba ada suara gini mas, wuk gitu. Nah kita kan mikirnya burung ya, burung hantu atau apa kan bunyi. Saya nanya kan, bunyi apa tuh Wid? Kan karena barisannya itu depan Usep, Asep, Widi, saya, terus Fahmi, Bang Eps, Panji. Nah jadi saya kan dekat sama si Widi nih di tengah-tengah. Kan bunyi apa sih gitu kan? Gak tahu Pok gitu kan. Bunyi lagi, wuk gitu. Tapi semua dengar Kak?
Dengar. Oh, oke. Dengar semua. Nah, terus saya nanya kan, Pak, bunyi apa ya ke Pak Sakri gitu. Apaan ya Pak? Pak Sakri jawabnya, dah, jangan ada yang nyenter ke atas ya, gitu. Jangan ada yang nyenter ke pohon, karena kan itu tinggi-tinggi banget. Iya. Tapi namanya kita penasaran ya, terus akhirnya bunyi lagi, sampai Pak Sakri bilang, saya ke depan ya. Jadi dia dari belakang pindah ke barisan depan. Okay. Nah, di belakang si Panji deh nih, Bang Ep serbutan tuh. Takutan tuh. Iya, ketakutan. Iya. Lu aja yang belakang, gue belakang gitu Iya. kan. Akhirnya saya nanya, emang suara apa Pak gitu kan. Baru Pak Sakri bilang kuntilanak cowok katanya. Aduh. Jadi itu suara kuntilanak laki-laki. Itu pun saya pertama kalinya tahu bahwa kuntilanak itu ada laki-laki gitu kan. Saya bilang kuntilanak laki-laki gitu. Nah, coba ternyata pas saya baca-baca itu tuh dia lebih jahat daripada kuntilanak perempuan. Itu kalau orang bilang tuh kuntilanak merah tuh dia tuh. Iya ya, gitu ya. Oh, kuntilanak merah itu tuh dia kuntilanak lebih laki. bahaya soal dia bisa benar-benar berani untuk nyerang fisik soalnya. Iya, betul. Makanya dibilang jangan sampai nyenter Iya. ke atas karena dia tuh kayaknya memang adanya di atas pohon. Karena ya, merinding ya sama saya juga. Nah, terus akhirnya dia tuh kayak ngikutin sepanjang dari pos 2 ke pos 3 itu nggak lepas sama sekali suara itu. Suara terus ada terus. Ngikutin terus. Padahal kan jauh ya. Kalau ibaratnya itu burung kan seharusnya dia akan terbang kemana pergi lagi kemana aja. gitu ya, Gitu. benar-benar. Ini tuh dia benar-benar ngikutin kita perjalanan kita sampai pos 3. Aduh. Nah, sampailah kita di pos 3. Oke. Pos 3 tuh kita udah nyampe sekitar jam 11-an apa jam berapa lah, udah malam ya. Sekitaran 2 jam ya? 2 jam. Dari pos Nah, 2. Oke. apa jam 12 gitu. Nah, kan si Panji kakinya udah sehat nih. Dia udah nyampe duluan. Nah, di belakang tuh saya, Fahmi, Widi, sama Bang Eps masih dalam perjalanan lah. Tiba-tiba si Panji dari atas pos 3 turun, dia bilang, guys, kenapa? Ada yang kesurupan, kata dia gitu. Nah, jadi sepanjang perjalanan kita dari bawah sampai pos 3 itu, kita tuh nggak ada nemu orang lain selain kelompok kita sendiri. Oh, nggak ada sama sekali? Nggak ada sama sekali. Kan kalau jalur pendakian pada umumnya, biasanya itu kan banyak ketemu pendaki lain ya, papasan ya. Kalau itu nggak ada sama sekali. Jadi bener-bener tim kita. Nah, jadi kita pertama kali ketemu sama orang lain, nama tim lain itu ya di pos 3. Pos 3, oke. Nah, karena pos 3 ini ternyata perpotongan. Jadi dari jalur Guci bisa ketemunya di pos 3-nya sama, persimpangannya di sini. Nah, akhirnya ternyata pas kita nyampe di pos 3, itu udah ada 2 tenda. Oke. Nah, ternyata di tenda yang satunya itu ada yang kesurupan. Baru aja selesai kesurupan. Baru, oke. Nah, pantesan kok pas saya naik kok dia lagi kayak nyetel murotal gitu, murotal Al-Quran kan. Iya. Siapa yang gitu kan? Itu di tenda yang warna biru apa gitu lah. Pokoknya si Panji bilang. Akhirnya udah, ya udahlah kita nggak ganggu ya. Kita bangun tenda juga di sana. Habis sambil bangun tenda, sambil kita biasalah masak-masak kopi gitu. Pak Sakri masih ngeliatin ke arah jalur yang kita datang tadi. Oh iya, oke. Ya kan? Si Panji bolak-balik, saya sambil masak air panas. Si Panji nanya, kenapa Pak? Masih ada gitu. Pak Sakri sambil ngerokok gitu. Tuh gitu. Masih ngeliatin. Itu masih ngeliatin. Ditungguin ya kayak Iya, jadi dia tuh kayak mengintai. Ya, terus ternyata katanya yang kesurupan itu pun ya karena si dia ulah juga. Si itu tuh. Nah, akhirnya yaudahlah katanya nggak usah diliatin. Kalau kata Pak Sakri, kalau kita sih mungkin emang nggak bisa ngelihat, tapi kalau dia bisa gitu. Karena kalau si Panji ngeliatnya katanya cuma kayak ranting nak gitu kan. Tapi kalau Pak Sakri kan, ya kamu kan nggak bisa lihat. Kalau saya dia bisa lihat gitu kan. Yaudahlah, akhirnya kita nggak usah iniin. Nah, kita tidur lah tuh. Habis tidur, saya dengar perbincangan si Panji sama Pak Sakri kan masih di luar tenda tadi ya. Dia bilang masalah yang kakinya dia sakit itu. Dia cerita tuh ya berarti ya? Iya, dia cerita. Ternyata kenapa kakinya dia tuh sampai berat nggak bisa diangkat. Ternyata dia tuh digrentelin sama 3 genderuwo kalau nggak salah di kakinya diginiin, dipeluk. Nah, jadi makanya nggak bisa diangkat. Iya, jadi 3. Jadi nggak 1 ya, 3. Aduh. Jadi makanya kakinya tuh kan kerasa berat banget kan. Iya. Langkah sakit apa sakit gitu. Terus ya si Panji ini dalam hatinya masih kayak agak ngeyel gitu, kan gue nggak salah gitu, gue bilang salam gitu, tapi memang dia nggak bilang permisi, bilangnya assalamualaikum gitu. Ya kita wallahu alam ya, maksudnya apakah sebab itu atau apa kita kan nggak tahu. Tapi ada sesuatu yang dia nggak ceritain juga mungkin. Kita kan nggak tahu gitu. Iya. Jadi akhirnya, oh ya udahlah kita tidur, besok paginya nih kita lanjut perjalanan lah, habis sarapan sudah kita lanjut perjalanan. Nah perjalanan dari
pos 3 ke pos 5 ini kan pagi hari sampai siang, jadi nggak ada masalah apa-apa sih, berarti nggak ada pos alhamdulillah. 4 ya, berarti 3 langsung ke 5? Enggak, 3, 4, 5. Oh iya, oke. Jadi perjalanan dari 3 ke Itu 4, aman-aman 5 aja. itu alhamdulillah aman-aman aja, karena kan siang juga. Iya. Sampai kita di pos 5 itu mau maghrib. Nah, pos 5 itu adalah yang ada goa. Jadi sebelum kita muncak ke atas, puncaknya itu trek pasir, di bawahnya itu ada goa. Nah, ini tempat ngecamp. Nah, di sini ada goa. Nah, kita ngecamp di situ. Oke. Udah ada beberapa tenda sih, sudah ada 2 tenda apa 3 gitu. Kita ngecamp ya agak ke sini. Nah, kita masak lah biasa sambil nunggu sunset. Nah, terus suami saya si Fahmi ini mau ngambil foto. Kan ceritanya mau ngambil sunset. Terus ada si Usep juga. Nah, si Usep nih ngajakin foto-foto di dalam gua. Oke. Nah, akhirnya sebenarnya nggak di dalam ya, di luar Di mulut gitu. Cuma guanya kan ya? kelihatan kan. Iya, di dalam. iya. Nah, pas udah ngambil foto, dia ngeliatin kan hasil fotonya. Di situ ada salah satu foto yang kita tuh agak curiga ya, maksudnya agak aneh gitu. Ini foto apa ya gitu kan. Jadi fotonya itu mirip kayak, dia kayak siluet perempuan. Kan gelap ya. Jadi cuma kayak hitam, Bayangan tapi doang. bayangan hitam Iya, tapi kayak kena cahaya dari belakang aja. Gitu. Siluet gitu. Ada bentuknya lah ya pokoknya. Ada ya, bentuknya. siluetnya. Cuma kita bingung nih antara ini foto perempuan rambut panjang atau kayak macan kumbang. Kan macan kumbang juga kan gitu ya. Iya, bentukannya. Iya. Bayangan. Nah, pas kita udah lagi bingung, ya ini foto apa gitu. Pas akhir baru ngomong, jangan ambil foto di goa atau gitu kan. Pas udah kejadian itu baru iya, dikasih kita tahu. udah ngambil. Dia pas akhir baru info. Terus akhirnya kita bilang gini, oh yaudahlah, nggak usah nggak usah dilihat sekarang gitu. Taruh aja dulu gitu. Akhirnya taruh, kita simpan, kita nggak lihat-lihat lagi. Udah kita lanjut makan, masak-masak sampai akhirnya ya udah kita tidur untuk pendakian besok pagi. Berarti di situ aman-aman aja lah ya, nggak ada yang aneh-aneh banget lah. Nggak ada aman. Oh, cuma malamnya si Widi ternyata haid. Nah, kan kita tadi udah beli izin ya, kalau yang haid harus bakar menyan, dan dia nggak boleh ikut muncak. Nah, jadi dia nggak boleh ikut muncak. Udah jauh kan, bayangin. Bisa dong. Iya, ongkosnya aja berapa nyampe situ. Nah, akhirnya ya dia mau nggak mau sempet rame sih, kan kedengaran tuh tenda sebelah, wah si Widi, ini gimana nih gitu. Ya udah, mau gimana lagi gitu kan. Peraturannya seperti itu gitu. Kita nggak, ya udah. Akhirnya ya udahlah nggak apa-apa, Wid. Besok daripada kenapa-napa, toh kita udah di atas juga, hanya tinggal naik sedikit ke puncak lagi, aja, sedikit lagi. Ya udah akhirnya udah ikhlas. Besok kita tidur sampai nunggu besok pagi kita baru puncak gitu. Terus akhirnya dia ditinggal apa gimana? Iya, akhirnya besok paginya tuh kita baru muncak sekitar jam 6. Abis subuh lah kita, karena kita nggak ngejar sunrise ya, karena udah capek banget kan malam-malam itu. Nggak tahu lah, pokoknya kita udah capek, kita nggak ngejar sunrise, santai lah waktu itu ya. Akhirnya kita jam 6 baru naik. Pas jam 6 naik, itu si Widi di bawah sama Pak Sakri. Ya, jaga tenda sama Pak Sakri, ada temen kan. Kita naik jam 6, nyampe puncak, udah foto-foto, setengah 9 kita turun. Kita turun sampai bawah itu jam 12 siang. Jam 12 siang udahlah kita makan, beres-beres, sampai jam 2 itu kita mau turun ke bawah kan. Pas jam 2 itu ya mendung tiba-tiba. Nah, pas mendung, entah kenapa, kalau menurut cerita si Panji sih, dia ngelihat kayak Pak Sakri baca-baca apa gitu, lempar-lempar apa. Tiba-tiba yang tadinya gelap banget, langsung terang. Yang tadinya gelap banget? Tadinya tuh gelap banget, terang. Udah mau hujan gede, benar-benar gelap, tiba-tiba terang. Kok segitu ya? Entah gimana gitu ya. Akhirnya, ya udah. Oh, kita nanya juga ke Pak Sakri. Pak, kan si Widi haid nih. Ini gimana kemenyannya? Iya itu. Kan sebelum turun kita harus bakar, ya kan? Untuk diraupin ke muka. Cuma Pak Sakri kayaknya ngelihat raut muka kita tuh kayak nggak yakin gitu untuk bakar kemenyan lalu meraupkan itu ke wajah. Akhirnya Pak Sakri ngomong, kalian pada sholat nggak? Kita bilang, sholat lah Pak. Beneran di rumah sholat nggak? Iya sholat. Ya udah, gak usah dibakar kemenyannya, sini aja dipegang sama saya. Pak Sakri. Iya gitu. Nah, tapi tahan dulu sebentar teman-teman ya. Kita bakal ada flash sale dulu ya. Nanti bakal pindah dulu ke sebelah. Nanti kita bakal balik lagi di sini Kak. Oke ya teman-teman semua. Jadi kita pindah ke
flash sale dulu, nanti ada Kakak Mak ya di sana ya. Oke? Silakan teman-teman semua. Oke, sahabat-sahabat semuanya. Kakak Adit, bentar Kakak Adit ya, diganggu bentar Kakak Adit ya. Hari ini gue lagi sama Kio. Oke, Kio, mungkin boleh maju dikit Kio, boleh maju dikit. Coba. Oke, jadi pada malam hari ini waktu terbatas ya guys ya. Gue mau tanya dulu, coba berapa harga outfit lo? Waduh, dari wardrobe. Salah ya. Oke, kita lagi ada flash sale guys. Wow. Woi, coba nih sahabat-sahabat gue semua tadi kan lagi pada keseruan nonton acara Kliwonnya Kakak Adit ya. Coba gue mau ngajak lu semua biar nggak pada kelupaan. Coba cek etalase nih guys ya. Ini lagi pada murah banget Kio, lagi pada murah banget ini. Langsung Tuh. dicek guys. Apalagi promo satuan nih Kio, lagi pada promo satuan tuh. Wah. Lagi nyari satuan ya kak. Serum cuma 38.000. 38.000 doang. Gokil. Ayo sis ke, no tipu-tipu ya guys ya. 38.000. Ya. Jadi kalau misalnya pada bilang bening ini kok produknya mahal-mahal, ini pada murah semua guys. Ya. Betul. 15 menit doang. Ya, ayo silakan sahabat-sahabat bening semua ya. Biar nggak pada terlalu tegang nih nonton Kliwon nih, kayaknya pada tengah-tengah pada kagak sabar cerita sama Kakak Adit ya guys ya. Tapi di sini untuk promonya tuh cuman sisa 13 menit sekarang. Oh iya, Masih 13 sisa 13 menit langsung dicek. Betul, langsung check out payment. Coba joget dulu. Hah? Nggak tau, joget aja udah. Yuk joget. Elah. Nih guys, gak cuma serem-seruman ya, Ada juga nih, paketan dasar travel set juga cuma 32.000 doang. Gila nggak? Tuh ya, cuman di Bening Klinik doang tuh guys. Tuh, Red Jelly cuma 38.000, gokil. Wow. Beneran, betul. Langsung check out payment. Bisa gitu suara lu ya. Tuh, nih Misal Water 32.000. Tuh ya, 32.000 doang ya. Ingat, waktunya cuma 12 menit lagi guys ya. 12 menit lagi. Buruan. Ya, betul banget. Lu jangan begitu. Check out payment. Tuh, wah, siang-siang cuma 40.000. Wah, gokil. Wow. Gokil. Yuk, check out payment. Tuh, seru dong. Ayo, buruan guys ya. Ini perdana nih, gue ingin frame bareng sama Kio nih guys ya. Iya, pertama kali banget ya pas lagi flash sale guys ya, buruan. Tuh, pokoknya kamu selalu ke bawah ya, itu semua lagi pada promo. Dan wow, eyelash cuma 30.000. Wow. Sampai sakit perut ya, sampai sekerut. Nih, eye cream 48.000. Biasa lu pada check out di harga 200 ribuan. Sekarang cuman 40.000 atau bahkan 30.000 doang nih kakak buat eyelash serum tuh guys. Bener banget ya, kapan lagi nih guys. Tuh ada juga lip rejuve ya, biar bibirnya lebih cipok kebal. Wah, cuma 53.000 doang. 53.000 guys, buruan check out payment. Kata gue mau berdiri, kata nggak sih gue mau berdiri, kepotong nggak sih? Kepotong ya, gue kepotong kalau gue berdiri, kepotong. Iya, check out payment. Tuh, banyak banget guys ya nih. Ada lagi, glowing spray cuma 28.000 doang. Wow. Ayo sekarang guys, check out payment. Cuma berapa? 10 menit lagi ya. 10 menit lagi, buruan. 10 menit lagi, jadi langsung aja. Bener. Di payment ya. Betul banget ya. Bentar, ini bapak-bapak udah tua soalnya. Oke, lanjut guys ya. Ada promo lagi nih. Ada wow, eye serum cuma 28.000. Gokil. Yuk. Parah. Gokil banget. Ini serum sih yang paling gak ada akhlak nih. Cuma Pak Prabu doang guys ya. Silakan ya. Yuk.
Om telolet om, beda ya. Ini belum apa-apa baru sembuh, sore udah sakit lagi guys ya. Ya, nih ada lagi nih guys ya, loose powder nih, makeup-makeupan cuman 33.000 ya. 222.000 rupiah. Wow. Gokil. Banyak banget yang lagi pada promo semua nih. Tuh skin primer, acne cleanser 23.000. Percaya nggak sih? Jatuh banget Ya kan? Ini kalau katanya Kak Adit terjun bebas. Ini bukan terjun bebas, ini nyusruk ini ke bawah nyusruk. Dia nyusruk kali ini nyusruk. Tuh parah. Tuh ya. Nih, pokoknya di flash sale kali ini starting 20 ribuan udah bisa punya produk dari Benih Klinik Indonesia. Jadi buruan langsung check out payment sekarang mumpung waktunya masih kebagian. Nafas dulu Mbak ya. Nafas dulu Mbak. Ini Mbak atau Mas ini jatuhnya? Hybrid Mas. Oh hybrid. Boleh. Hybrid ya. Tuh ada juga brightening body wash cuma 32.000, gokil sih guys ya. Kalau misalnya masih belum pada check out sih keterlaluan ya. Kalau misalnya nggak check out kita nggak lanjut loh Kliwonnya guys. Ya buruan kakak langsung check out payment sekarang kakak ya. Betul, 9 menit lagi. Yo, buruan check out payment sekarang juga guys ya. Nih, Deo Lotion cuma 23.000. Aduh. Pusing. Kelewatan. Wah, gokil. Kayaknya gue harus belajar kayak Kio ya. Gimana sih biar sore kayak gitu gimana sih? Nggak tahu juga ya. Bawaan. Hah? Surat angkat tangan. Gimana? Ya. Oke ya. Semuanya gokil banget. Ya gokil banget guys ya, beneran parah gokil banget. Guys, badan lu kalah bagus sama Kio guys. Kalah bagus badan lu sama Kio guys. Tuh ya, ini yang lagi nih, underarm wash cuma 18.000. Gokil. Parah, gokil. Ayo guys, cuman 8 menit lagi ya. 8 menit lagi ya. 8 menit lagi guys, Bon. Ayo, lu pada kagak kasihan sama kita udah tek. Yo, check out. Betul. Wah, gokil. Di aku 40.000 kakak. Langsung check out kakak Ai. Ya, langsung deh. Apa yang ada suaranya? Ayo guys, buruan guys ya. Ayo ini nanti dalam waktu 7 menit ke depan bakal kelar promonya. Kalau misalnya antar kelar promonya ketinggalan, gua nggak tahu kapan ada lagi promonya guys ya. Gua nggak tahu. Eksklusif banget ya. Benar banget ya. Tinggal 7 menit lagi, buruan sahabat-sahabat semua ya. Silakan ya. Oke ya, nih masih banyak banget kakak yang promo kakak, buruan langsung check out. Ya. Jangan sampai kelewatan ya. Betul, kalau kelewatan kenapa tuh? Ya gak dapet harga. Betul. Yuk check out sekarang. Yuk di check out di payment guys, di check out di payment. Kalau misalnya check out 1 juta, Kio nanti salto ya. Waduh. Salto ya, kayang. Salto gimana? Hah? Salto. Gini ya? Itu kayak kopral ya? itu kopral. Yuk ya, sampai habis semua, waktu tinggal 5 menit lagi. Biasa lu pada check out paketan bening ya. Ini gimana gua nggak bisa ngomong ini. Gua nggak bisa ngomong. Check out payment. Ya, yuk buat sahabat-sahabat semua, biasa lu pada check out bening sini itu di harga 100 ribuan ke atas. Sekarang minimal 20.000 aja udah bisa punya produk dari Bening Indonesia guys ya, buruan. Betul banget. Di flash sale kali ini. Betul banget. Ya, silakan. Gue kerja di Bening Klinik. Ditanyain tiap hari promo terus gak? Ya. Aduh, gak punya
Iya. Ayo, guys, buruan ya. Kurang briefing ya. Yuk, 5 menit lagi. 5 menit. 5 menit. Betul. 5 menit. 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 Mulai keluar. Yuk, ternyata lebih lincah daripada uget-uget ini ya. Ya buruan guys, yuk langsung cakap payment. Ya 4 menit lagi kelar guys, ya 4 menit lagi. Hah? 4 menit lagi. 4 menit lagi. 4 menit. 4 menit. 4 menit. Yuk, silakan guys ya untuk produk satuan lagi pada promo semua. Ingat ya, starting dari Rp20.000 sudah bisa punya produk dari Bening Klinik Indonesia. Ada yang 15.000, gokil ya. Silakan, ayo ya sebelum nanti mulai lagi nih. Karena nanti gue nggak tahu nih bakal dapat lagi promo atau enggak. Kayaknya sih nggak bakal ya, nggak bakal ada promo lagi. Yeay, betul banget. Yo 3 menit. 3 menit. 3 menit. 3 menit. Ayo guys, buruan guys ya. Nih, ya buat kamu yang lagi jerawatan ya, ayolah 28.000-nya masa kagak punya. Gue tahu ini tanggal tua nih, tapi masa 28.000 nggak punya. Ya. Sayang banget guys. Betul banget. Ya benar ya, langsung check out payment sekarang ya. Check out payment. 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 Yuk 2 menit lagi. 2 menit lagi. Capek ya. 2 menit lagi. Capek kan? Coba nafas dulu, bentar nafas dulu. Teman-teman ya, ini udah sampai kayak gini masa gak ada yang check out Betul. sih, Coba teman-teman. pakai suara Barbie dulu coba. Aduh, udah disiksa ini Kak suara Barbie ya. Coba. Ayo 2 menit nih. Ayo durasi. 2 menit lagi teman-teman. Ya. Ayo check out payment sekarang guys. Mau promonya guys. Ya. Payment. Check out 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 payment. Aduh. Ayo guys, buruan guys ya. Tinggal 1 menit lagi guys. 1 menit ayo. 1 menit terakhir buruan. Ya, langsung. Jangan sia-siain flash sale kali ini ya. Betul ya, nggak pakai lama, nggak usah masing keranjang, langsung beli sekarang kakak ya. Langsung beli sekarang juga guys ya. 1 menit lagi buruan. Ya 1 menit lagi bisa dapetin paketan dasar atau mungkin beberapa produk satuan starting Rp20.000 saja guys ya, silakan. Yuk 1 menit. 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 Yuk. 1 menit lagi. 1 menit lagi. Betul. Yuk. Check out pemasaran kakak ya. Starting Rp20.000 ya. Starting Rp20.000 guys. Buruan guys ya. Produk satunya guys ya. Ayo ya. Betul, Parah banget ya. Betul banget. Lewatkan. Kan sekarang juga buruan ya. Tinggal 20 detik lagi. Ayo 10 detik. Yuk 10 9 8 belum. Oh masih. Lagi ya teman-teman. 50 detik lagi guys ya. Ya buruan guys ya. Buruan, karena kita gak tahu ya. Iya bener banget, gak tahu deh. Ya silakan. Ayo, mana 15.000? Coba scroll kakak, scroll ya. Itu buat apa namanya? Buat pencuci ketek cuma 18.000 buruan. Ya ayo, scroll. Betul. Ayo.
Yuk, 15 detik lagi. Ayo. Yuk. Oh, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Mantap, luar biasa promonya guys ya. Oke, sahabat-sahabat Wisnu yang udah kedapatan promonya, selamat kakak ya. Wah, luar biasa. Oke, yang abis ini kita kembalikan ke Koko Adit ya guys ya. Thank you banget guys, selamat menikmati acara Kliwon. Oke, sampai ketemu lagi di Flash Sale selanjutnya. Oke, sahabat Bening Klinik Indonesia, gimana tadi udah pada belanja belum tuh pas flash sale? Karena lumayan banget ya promonya ya. Makanya buat temen-temen tadi udah sempat belanja di flash sale, jangan cuma dikeranjangin aja sambil di payment sekarang. Soalnya takutnya Kliwonnya kelar, promonya juga udah kelar ya. Sayang banget. Oke, lanjut lagi, kita tadi masih penasaran sama ceritanya Kanina. Tadi kita berhenti di part pada saat mau membasuh dengan apa namanya? Asap dari yang kemenyan. Iya. Kanina, silakan. Oke, kita lanjut ya. Boleh. Jadi pas kita mau turun ya, tadi jam 2 siang kita turun, ya kita tuh nanya kan sama Pak Sakri. Akhirnya Pak Sakri bilang, ya udah kalau memang kalian pada sholat, kata dia gitu, sini kemenyannya saya pegang. Ya. Akhirnya kita pada lirik-lirikan tuh, oh alhamdulillah akhirnya kita nggak usah bakar kemenyan itu gitu ya. kan. Akhirnya dipegang sama Pak Sakri, udah kita turun. Perjalanan turun dari pos 5 ke pos 3 tuh aman, alhamdulillah aman-aman aja. Cuma memang saya agak lama waktu itu di pos 5 sampai pos awal-awal ya turun itu karena kaki saya sakit kan, karena nahan tadi tuh, jadi sepatunya jebol. Iya. Tekstur dari si ininya, jalurnya. Iya, karena jalurnya pasir batu. Akhirnya saya ganti sendal, Mas. Nah, iya saya ganti sendal, pakai kaos kaki, ganti sendal. Tapi tetap pakai kaos kaki. Akhirnya saya turun, udah nggak nahan sakit, udah saya lari. Cepet sih nyampe dari jam 2 itu pos 5, kita sampai di pos 3 yang kita ngecamp itu, yang ngecamp malam itu sekitar masih di jam 4, jam 5 sore. Oh, masih terang ya? Masih terang. Masih aman tuh. Akhirnya kita buka bekal gitu karena udah lapar lagi kan. Kita makan, abis makan, jam 5, ya bener jam 4 kita nyampe, jam 5 kita turun. Nah, dari pos 3 inilah menuju pos 1 itulah yang memang gangguannya ini yang paling intens ya? Banyak tuh di sini. Ya, jadi kayaknya memang mereka ini penunggu ini kayaknya emang adanya di sana gitu. Di pos 3 itu? Pos 3 ke bawah. Ke bawah, oh. Ya, jadi 1, 2, 3 ini. Tiba-tiba dari jam 5 itu kita turun, yang tadinya masih terang, kok mungkin karena memang hutan ya, kan jadi batas bukan batas vegetasi juga, dia tuh masih vegetasi, cuma batas hutan kayaknya. Jadi pas 3 ke bawah ini langsung masuk hutan, tiba-tiba gelap. Ya, jadi udah kayak yang tadinya terang, ya udah kayak malam aja maghrib gitu. Bukan yang gelap peralihan ya, tapi bener gelap banget gitu. Tiba-tiba emang jadi kayak gelap maghrib gitu. Nah, terus lucunya lagi, kita kan bertujuh ini semua bawa headlamp, ya, bawa headlamp. Tapi tiba-tiba nggak ada yang fungsi, cuma fungsi 2 apa 3 gitu headlampnya. Padahal tadinya tuh fungsi semua. Tiba-tiba tuh mati headlampnya, nggak ada yang ini. Sedangkan gelap kan cuaca. Iya, agak susah juga nih. Nah, lewat maghrib itu pokoknya kita masuk situ tuh gelap aja kayak udah malam gitu. Padahal masih jam 6, jam 7 gitu. Ya kita jalan. Nah, dari jalur yang 3 ini ke 2 itu kita mulai deh gangguannya itu dari apa ya namanya, makhluk kerdil. Iya, jadi gitu kita jalan. Iya, kayak smegol gitu. Yang di dalam itu ya. Kita jalan, tiba-tiba tuh, pertama ini Pak Sakri marah-marah dulu. Jadi kita turun, Pak Sakri tiba-tiba sambil marah-marah bilang, jangan ganggu, kata dia gitu kan. Saya bilang, jangan ganggu. Kenapa gitu kan Pak Sakri? Pokoknya jangan ganggu gitu. Apa sih jangan ganggu? Maksudnya apa nih? Nih, akhirnya Pak Sakri lempar kemenyan. Dia bilang, tuh saya nggak butuh, kata dia gitu. Jadi ternyata Pak Sakri ini diikutin sama penunggu yang di atas. Karena apa? Karena dia membawa balik menyannya. Oh, nggak ditinggal? Iya, jadi harusnya menyannya kan dibakar di atas, tapi dibawa pulang. Jadinya diikutin. Nah, akhirnya ditagih, jadi kayak diikutin. Nah, akhirnya kita bingung kan, apa sih gitu. Ya udah akhirnya udah nggak apa-apa, udah.
Udah selesai buang sama Pak Sakri kemenyannya, kita jalan tuh, dah yuk ayo gitu. Udah, kita jalan tuh cepet gitu. Nah terus itu tiba-tiba saya ngelihat kan kita lewatin semak-semak gitu ya. Itu tiba-tiba kayak ada makhluk kerdil loncat-loncat dari semak-semak kanan ke semak-semak kiri, pindah-pindah. Sini gitu ya. Loncat itu tuh tapi pas saya nanya ke teman-teman, ternyata yang ngelihat makhluk kerdil itu cuma saya, Widi sama suami saya Fahmi. Yang lain nggak ngelihat. Iya, tapi tuh saya ngelihat jelas banget. Dan ketika dia tuh berdiri, jadi pas saya mau lewat ke jalur itu, si makhluk kerdil ini berdiri di pinggir jalur. Nungguin tuh. Jadi dia kayak miring begini ngeliatnya. Saya udah nunduk aja, saya nggak mau ngeliat gitu kan. Saya takutnya dia tiba-tiba nomplok gitu, udah baca-baca lah segala macam. Alhamdulillahnya dia nggak ngapa-ngapain, saya ngelewatin. Tapi itu batasnya bener-bener di sini. Aduh, tipis banget Kak. Ya karena memang jalurnya treknya kan kecil kan. Nah dia berdiri di samping persis. Kalian lihat nggak bentuknya kayak gimana? Ya itu kayak orang kecil gitu. Iya kayak makhluk kerdil gitu. Dan ternyata pas saya baca-baca memang udah terkenal si makhluk kerdil penunggu Gunung Slamet ini. Iya, emang ada dia di situ gitu. Akhirnya ada kita jalan, ayo cepet gitu, udah cepet. Nah, udah kita buru-buru dari makhluk kerdil itu, tiba-tiba kita dengar suara ringkih kuda, gitu. Nah, tapi kita mikir gini, ini ringkih kuda apa ketawa? Oh iya, soalnya mirip kan. Coba kita mikirnya ini positive thinking lah. Kita langsung berhentikan tuh, apaan tuh? Kuda kali, kuda gitu kan. Nah, udah ringkih kuda gitu, akhirnya kita sambil nengok-nengok tapi adalah udah biarin gitu, nggak ada yang berani bahas kan. Terus tahu-tahu si Usep oh nih sebentar lagi deket nih, udah nyampe pos 2, mau masuk pos 2 dulu. Nah di pos 2 itu kita berhenti di pos 2, duduk sebentar, tiba-tiba si Panji ngomong gini, kan saya duduk di sini sama suami saya, nah ini si Fahmi madep ke sana. Jadi hadap-hadapan. Nah, tiba-tiba si Panji ngomong gini, "Nak, kenapa? Jangan lihat ke belakang," kata dia gitu. "Kenapa, Panji?" "Beranak," kata dia gitu kan. Di belakang saya persis. Berdiri tuh. Di pohon. Dan itu katanya tinggi, rambutnya tuh panjang banget ke bawah gitu. Dan itu katanya sih kuntilanak cowok yang awal kita naik itu. Jadi dia tuh memang nungguin dan ngikutin terus sampai kita turun gitu kan. Berani banget tuh beneran. Nah terus akhirnya jangan nengok ke belakang gitu kan. Udah kita diem, ayo cepet gitu kan. Udah kita habis makan bekal doang sebentar, kita langsung jalan turun lagi. Nah pas jalan turun itu Pak Sakri bilang sempat memang kita jangan lewat jalur yang awal naik ya, karena jalur awal naik itu kan lewat kali licin, nyarinya hanya licin aja, lebih bahaya gitu. Jadi kita agak muter gitu kan. Oke. Nah akhirnya kita jalan nih, udah jalan menuju ke pos 1 ya. Tapi itu kita kayak disasarin terus. Kayak diputerin gitu. Nah jadi pas sudah mau pas suara yang ringkih kuda ini, kita mau jalan ke pos 1 Mas, dari pos 2 ke pos 1. Nah jalur ringkih kuda ini pas kita langsung berhenti tuh pas ngedengar suara ringkih kuda. Nah tiba-tiba si Usep teriak memecah kita lah yang lagi ribut tuh, suara apa gitu kan. Hey guys, depan pos 1 gitu. Jadi akhirnya udah kita kumpul di pos 1. Jaraknya dekat kan dari 2 ke 1 kan? Iya, 2 dari 1 dekat. Prediksi kita karena tadi kita turun tuh jam 5. Ke pos 1 itu harusnya sebentar dong, karena kan turun itu bisa lebih cepat daripada naik. Nah, akhirnya kita tuh prediksi paling jam 8 gitu udah sampai bawah. Nah, ternyata itu tuh jam 7 malam aja kita masih di pos 1. Udah jam 8 malam itu kita masih di pos 1. Sekitar jam 8 itu masih di pos 1. Akhirnya Pak Sakri bilang, "Udah kita muter, jangan lewat situ." Nah, cuma muternya ini kita nggak tahu nih lewat mana gitu kan. Dia yang ngarahin tuh akhirnya. Iya, Pak Sakri yang ngarahin. Kita jalan. Nah, dari pos 1 mau kita turun ke rumah warga itu, mau balik ke itu kita disasar-sasarin. Jadi kita dari pos 1 masuk ke semak-semak. Nah dari semak-semak kita udah ikutin tuh jalan cepet. Tiba-tiba Pak Sakri bilang salah jalur, putar balik. Nah abis lagi
udah jalan lagi, salah lagi putar jalur, arah balik lagi gitu. Yaudah, akhirnya kita prediksi gini, pas sudah jalan Pak Sakri marah-marah gini, jangan disasar-sasarin gitu, kita cuma mau pulang gitu kan. Udah tuh, kita udah diem aja nggak ngomong apa-apa. Akhirnya kita sampailah ke trek yang beda nih. Ya, jadi kalau tadi semak-semak, kita sampai sekarang pohonnya tuh udah agak, jalanannya udah agak lebar, terus pohonnya udah yang kecil-kecil, ini jarang-jarang. Ya. Kita pikir kan kita udah sampai bawah nih, oh berarti udah sampai bawah. Dan kita dengar suara orang dangdutan, jadi kayak orang hajatan gitu. Udah rame lah pokoknya. Udah rame. Ya. Itu tuh semua denger dan kita ngomong gini, alhamdulillah udah nyampe bawah gitu kan, udah nyampe, wah bawah ini kali ya kampung perumahan warga gitu kan, mikirnya gitu. Nah ternyata tapi gelap tuh, nggak kelihatan apa-apa. Paling itu jam 8, nah paling kita mikir jam 9 kita nyampe lah gitu kan, karena udah dekat. Nah kita semua pada happy kecuali Pak Sakri. Pak Sakri diem aja kan. Jadi kayak suara dangdutan itu jelas banget, pas kedengeran itu jelas banget. Akhirnya udah kita jalan, dan ternyata setelah itu kita kira kan udah mau masuk warga ya, rumah warga ya. Kita masuk ke semak-semak lagi. Jadi kita ternyata balik lagi ke tempat yang awal yang tadi, semak-semak tadi kita diputer-puterin. Itu sampai jam 12 malam kita masih di situ muter. Bolak-balik sampai akhirnya pas lagi jalan, pas kita udah lagi jalan cepet-cepet gitu, buru-buru gitu, mendadak berhenti tuh yang di depan si Usep. Nah, udah mendadak berhenti, terus saya tanya kenapa gitu. Tuh gitu, pada nunjuk ke Pak Sakri. Ternyata Pak Sakri lagi ngomong sama pohon. Ya, jadi tiba-tiba Pak Sakri ternyata lagi ngomong sama pohon, pakai bahasa Jawa gitulah. Intinya kurang lebih Pak Sakri bilang, tolong jangan ganggu. Saya ini saudara-saudara saya dari Jakarta, kesini tuh cuma untuk mendaki. Maksudnya nggak ada maksud apa-apa. Tolong izinin mereka pulang. Intinya begitu. Ya, intinya begitu. Kita bingung ya, Pak Sakri ngomong sama siapa? Kan emang bener-bener sama pohon, yang dihadapin itu pohon. Terus cuma, udahlah biarin aja gitu, udah kita diem aja, nggak banyak nanya. Akhirnya udah selesai, Pak Sakri selesai ngomong, terus kita disuruh jalan, jalan gitu. Nah cuma kan karena Fahmi kakinya sakit, Panji kakinya sakit, jadi dan headlamp itu cuma ada dua kalau nggak salah yang nyala. Jadi kita kan gelap ya, nyantar belakang, nyantar depan. Udah akhirnya jalan, saya tuh pengen banget nih lihat ke arah pohon, dia ngomong sama siapa gitu, cuma nggak berani kan. Karena jarak pohonnya dekat banget sebelah gini. Udah akhirnya saya turun, cuma nggak berani nengok. Jalan, habis Pak Sakri ngomong sama pohon itu, nggak ada 10 menit mas. Kita ternyata udah keluar ke perkebunan warga. Yang pertama kali dilewatin itu? Iya, enggak pertama kali. Kita kan agak muter. Beda lagi. Tapi ternyata kita tuh deket banget. Seharusnya udah sampai dari tadi. Iya. Dan ini bahkan kita tuh sampai itu tuh jam 1. Kita baru keluar dari dari hutan itu jam 1 malam. Wah, begitu kita ketemu perkebunan warga tuh, kebun bawang, wah udah alhamdulillah udah pada jatuh deh situ udah gini. Nah, ternyata kata si Panji nih, kemarin saya baru kasih tahu, Pak Sakri bilang ketika kita keluar itu yang tadi ngejar-ngejar kita, itu pada ngeliatin semua, Mas. Aduh. Berjejer. Udah kayak di film-film gitu ya berarti? Iya, udah kayak udah bebas nih gitu misalkan ya. Jadi ternyata katanya dia ngeliatin kita berjejer. Nah, ya kalau saya dulu sih nggak ngerasain apa-apa ya, karena kan taunya udah alhamdulillah aja pokoknya udah sampai gitu, udah sampai rumah warga. Akhirnya kita jalan, yuk jangan lama-lama gitu biar cepat istirahat. Udah habis napas, jalan itu masih agak sejam lagi nyampe rumah Pak Sakri. Nah, kita ngelewatin kebun, kebun bawang, ngelewatin sawah, ngelewatin kebun bukan jati apa sih yang buat sadap ini apa? Pinus apa ya, pokoknya itulah. Kita lewatin perkebunan, ya sempet tuh si Panji sama Fahmi sempet nggak mau tuh karena kakinya kan sakit, minta ngecamp di situ. Cuma kan nanggung ya karena kita udah dekat gitu. Akhirnya udah kita bujuk-bujuk, kita bikin teh hangat dulu, turun. Akhirnya alhamdulillah sampailah kita di rumah Pak Sakri itu jam 2 malam. Jam 2 malam. Iya. Padahal kita prediksi turun jam 2, mungkin jam 8 kita harusnya udah nyampe. Iya.
Ternyata kita nyampe jam 2 malam karena kita diputer-puterin itu. Tapi itu pas ketika sampai di rumah Pak Sakri udah sempat dibersihin nggak Kak sama Pak Sakrinya? Apa maksudnya kayak dibersihin secara ini ya, cara secara enggak sih, jadi kita tuh pas nyampe ya kita biasalah mandi bersih-bersih doang, pada airnya dingin banget. Nah, tuh pagi-paginya si Panji yang sempat ngobrol sama Pak Sakri. Nah katanya dia nanya kenapa sih Pak gitu, kok bisa sampai begitu gitu. Ya Pak Sakri bilang ya itu karena satu ya si Panji yang nggak bilang salam itu permisi. Terus yang kedua Panji ini sempat ada perasaan kayak gini ke Pak Sakri, kok dia sih yang nemenin. Jadi kayak nggak yakin sama Pak Sakri ini, jadi ada berprasangka yang enggak gitu kan. Karena tadinya kita memang awalnya mau ditemenin sama anaknya si Mbah yang cuma kan nggak jadi. Akhirnya ditemenin Pak Sakri, jadi si Panji ini udah underestimate duluan ke Pak Sakri kayak kok dia sih capable nggak nih orang nih gitu. Sampean gitu loh gitu kan. Nah terus udah cerita iya Pak gitu. Pas akhirnya Panji ini udah sampai curhat lah sama Pak Sakri gitu, sampai ternyata ya ibaratnya pada saat itu ya Pak Sakri itu ternyata melindungi dia banget. Kalau bukan bukan karena Pak Sakri mah dia mungkin udah bisa ini kali kayak. Iya. Oh ya tadi di perjalanan sempat ada ini, saya jadi lupa tuh. Pak Sakri bilang ini, yang ada anak kecil di tasnya Widi. Ada anak kecil? Iya. Oh, gitu? Jadi Widi kan megang gemblok tas. Jadi anak kecilnya itu di pundaknya si Widi. Iya. Ngegendong gitu kayak anak kecil gitu ya? Iya. Maksudnya kayak anak kecil. Enggak, madepnya ke belakang. Jadi kan ini Widi, ini saya. Jadi depan saya itu kaki. Aduh, dia begini dong berarti Kak? Iya. Nah jadi, dan itu nggak satu orang, nggak satu kayaknya deh. Banyak? Ada 3 apa 2 gitu anak kecil. Di situnya? Iya, di pundaknya Widi. Karena Widi kan lagi haid. Oh iya, benar. Sampai akhirnya Pak Sakri bilang, saya ke depan ya, gitu. Oh, yang tukeran minta ke depan tuh gara-gara? Tukeran minta ke depan, pas turun itu, tukeran minta ke depan karena untuk ngejagain takut terjadi sesuatu sama Widi. Oh, tapi dia nggak ngerasa kayak, aduh kok makin berat? Cuma kayak ngerasa panas kayaknya. Tapi dia nggak ngerasa apa-apa, nggak ngeliat. Dan itu yang ngeliat itu si Panji. Oh, dia berarti sepanjang jalan banyak ngeliat ya? Banyak ngeliat. Tapi dia nggak langsung ngomong di situ? Tapi kita tuh kayak, apa ya, kayak yang ganti-gantian ngeliatnya. Jadi kayak, saya ngelihat yang lalu kerdil tapi mereka nggak ngelihat. Terus si Panji ngelihat yang di tasnya Widi, saya nggak ngelihat. Kalau saya ngelihat, bayangin dong kan depan saya banget. Ya jadi katanya ini di depan saya ini kaki, kata si Panji, kaki anak kecil itu. Tapi sebenarnya mah iya, tapi bagus juga sih. Iya, dia nggak bilang langsung di situ. Iya, nggak bilang. Karena bakal chaos banget kan. Iya kan. Kita pun nggak berani Mas cerita macem-macem sampai kita keluar dari Jawa Tengah. Nah kira-kira pas sudah, itu kan berarti udah selesai nih Kak, itu nggak ada masalah apa-apa lagi setelah itu? Nah setelah sampai rumah Pak Sakri, kita udah nih pagi-pagi, kita udah pamit lah gitu ya sama Pak Sakri. Terus ya biasalah kita kasih ucapan makasih ya, udah beres-beres segala macam. Kita kan memang niatnya nggak langsung pulang, kita niatnya itu memang mau ke pemandian air panas Guci, mau berendam dulu lah. Iya, aku tahu tuh Tegal. Mau berendam dulu lah biar nggak terlalu tegang. Nah akhirnya habis kita berendam, kita makan di rumah makan sate kambing muda, ada sate kelinci, ada ini pokoknya di rumah makan sate lah di situ. Masih inget kan foto yang diambil sama? Oh ini bukan fotonya? Ya ini kita makan sate di sini. Nah pas di sini ya, pas di sini ini kita buka foto. Masih inget kan yang suami saya ambil foto di dalam goa sama si Usep? Oh iya iya. Nah yang kita penasaran tuh. Foto apa sih? Coba lihat foto yang siluet hitam itu. Karena kan antara itu foto perempuan atau foto si macan kumbang kan. Kita cari-cari Mas tuh fotonya. Ya, kita cari-cari foto itu dan foto itu tidak ada. Nggak ada. Fotonya hilang. Padahal nggak ada yang ngapus dan foto yang lain ada, tapi hanya foto itu yang nggak ada. Makanya waktu saya nulis banyak yang nanya, upload dong fotonya yang di dalam gua. Ya nggak ada, hilang. Jadi kita tuh nggak ada yang megang kamera itu padahal dan nggak ada yang ngotak-ngatik. Taruh di tas juga. Taruh di tas juga. Jadi cuma pas kita mau cek, justru kita mau cek nih penasaran kan bareng-bareng. Coba lihat nih foto yang di dalam gua, bener apa sih itu gitu kan? Kita cari-cari sampai bolak-balik, foto yang lain ada, foto itu aja yang nggak ada. Jadi foto itu hilang sendiri di dalam kamera itu. Dia sengaja kali ya, iya, mau menunjukkan eksistensinya dia. Ada gua nih di sini nih. Itu udah hilang foto itu.
Tapi setelah dari itu semuanya tapi aman ya Kak ya? Nggak ada apa-apa kayak gangguan kayak secara fisik segala macam gitu? Enggak sih, alhamdulillah pas ketika pulang pokoknya udah selesai keluar dari Jawa Tengah nih. Kita di mobil kan kita pakai travel yang sama tuh, pakai mobil ini, dijemput pakai mobil. Kita mulai deh tuh cerita-cerita. Wah, sambil ya antara ketawa, lucu sama seremnya juga gitu ya. Udah nyampe rumah sih alhamdulillah aman. Cuma ketika saya menulis cerita ini, nulis ulang cerita ini tahun 2020, anak saya kan masih bayi ya yang kedua. Waktu itu masih usia berapa tahun ya? 2 tahunan ya. 2 tahunan. Udah 2 tahunan. Itu ya gitu. Jadi kayak ya nggak tahu ya, karena seiring saya nulis saya nggak tahu sih apakah dia jadi sering nangis jam 12 malam itu pasti nangis terus nunjuk-nunjuk ke belakang kayak minta main gitu kan. Itu sampai berapa hari nangis kejer, udah saya sampai dibacain ya, biasa kita bacain benda-benda reaksi apa segala macam gitu kan. Udah pokoknya pas saya nulis itu dan ponakan, karena kan waktu itu nulis itu ponakan bilang ada, kan saya waktu nulis awal nih kan di situ ada 7 part ya. Pas nulis part berapa sampai part berapa itu kan masih di rumah mama ya, lagi di rumah lagi nginep di rumah mama. Itu tiba-tiba ponakan ngomong, Wanita apa? Itu ada badut kata di belakang. Nah, ada badut di belakang gitu. Ya udah, aku bilang coba nggak pikir macem-macem gitu. Emang anak kecil kali halusinasi gitu kan. Bisa ngeliat gitu kan, bisa ngeliat gitu kan. Ya mikirnya itu aja, sama ya itu. Ketika saya ngobrol ceritainnya sama orang Indigo, berdua kali ya yang datang itu adalah yang di pos 2. Ini kita lagi cerita gini dia pasti nongol nih Kak. Makanya ini saya kan tadi nanya ada yang Indigo nggak? Karena saya 2 kali cerita sama orang Indigo, itu yang di pos 2 itu yang datang. Itu yang merah-merah itu datang beneran. Yang kunci itu 2 kali dan iya, yang kunci beneran datang. itu 2. Soalnya kan kakak kan gini Kak, kalau dari ininya Kak ya, kakak kan cerita nih, kan kakak berarti kayak flashback dong, kayak mengulang lagi kan. Saya mengingat lagi gitu kan. Mengingat lagi kan berarti otomatis kan kayak memorinya kebuka lagi nih, mungkin dia kayak terpanggil juga kali, bisa jadi kan. Iya, karena katanya sih, kan saya nanya nih, waktu itu saya pernah cerita sama yang Indigo, kata dia gini, karena saya Indigo Mbak, kata dia gitu. Kan saya waktu itu kaget, kok gimana, kenapa Mbak gitu? Mbak Nina, kata dia gitu, kenapa? Itu dia datang, apa? Saya bilang, itu jadi dia datang, di mana itu di belakang Mbak Nina, kata dia. Siapa saya gitu kan? Itu yang Mbak Nina ceritain. Dia nyorot pas, jadi karena pas saya cerita tuh pas saya yang di pos 2. Jadi dia tuh katanya yang dia datang mukanya tuh muka marah, kayak dia nggak suka diceritain, saya juga merinding. Terus dia tuh kayak langsung ngasih apa ya? Kata dia tuh kayak ngasih tahu si yang Indigo ini kayak gambaran aslinya nih ketika kejadian itu di pos. Jadi makanya dia bisa tahu yang gitu tanpa saya lanjutin cerita. Nah, makanya saya bilang 2 kali begitu saya cerita sama Indigo satunya pun sama, yang di pos 2 itu yang datang. Jadi yang di pos 2 ini yang kuat banget. Jadi ya, kata dia kuat. Benar-benar iya. Bener, karena itu memang benar-benar dia tuh jahat banget Kak, kalau misalkan emang kalau kata orang yang paham gitu ya. Dia tingkatan paling jahat tuh dia tuh sebenarnya. Dan kalau bisa kalau ketemu sama itu mendingan udah hindarin. Soalnya dia nggak takut untuk nyerang secara fisik langsung soalnya. Makanya itu saya makanya alhamdulillah banget pas jalan itu udah, pokoknya intinya sih jangan lepas baca-baca lah, pokoknya udah pasrah aja lah sama Allah udah gitu pada saat itu ya. Saya udah. Tapi alhamdulillahnya pada saat itu nggak ada yang sampai kena fisik ya Kak? Maksudnya kayak sampai yang diserang fisik, yang sampai luka segala macam atau lebam gitu nggak ada kan? Alhamdulillah nggak. Karena kita manut pas Sakri ngomong apa, kita nggak, maksudnya nggak yang sompral, enggak lah kita berani gitu, nggak. Ikutin aja gitu udah, ikutin. Karena emang udah gimana ya, orang udah ditongkrongin depan muka gitu lah, apalagi yang untungnya alhamdulillahnya saya cuma ngeliat yang makhluk kerdil aja ya, tapi itu makhluk kerdil itu aja kan udah di depan muka saya. Lewatin lagi kan? Lewatin lagi kan. Jadi udah, saya udah. Tuh, berarti lu nggak bisa per naik gunung lu kan serontal per, nggak bisa. Oke, Kak Nina mungkin mau kasih pesan dan pesan-pesan buat teman-teman yang mungkin yang baru kepengen mulai untuk naik gunung, karena kan Kak Nina udah beberapa kali kan? Iya. Silakan Kak Nina. Iya, paling pesan-pesannya ya sebenarnya sih nggak profesional juga ya, cuma mungkin pernah beberapa kali dari pengalaman aja. Kalau yang mau naik gunung, mungkin persiapannya itu ya pasti fisik ya, fisiknya harus dilatih dulu, kalau bisa olahraga dulu supaya nanti nggak kaget karena kita perjalanan berat ya, karena yang namanya mendaki gunung itu kan
ibaratnya tuh kita menantang alam ya. Iya, Ya bagaimanapun juga alam itu walaupun indah, tapi kita kan nggak tahu seberapa ketika dia bisa berubah, seketika dia bisa berubah cantik, seketika dia bisa berubah Jadi sesuatu yang bisa sesuatu yang menyeramkan Iya, gitu iya, kan, benar. entah ada apa udara, apalagi namanya iklim gitu. Satu itu fisik, yang kedua mental, karena memang takutnya ketemu ya, jangan sompral, harus rendah hati lah kemanapun sih menurut saya ya, kemanapun tempat kita baru, namanya kita bertamu ya, kalau bisa jaga tata krama, jaga sopan santun. Terus yang selanjutnya juga jangan buang sampah sembarangan, karena Oh, iya. kalau saya lihat pendaki-pendaki baru sekarang ini ya, itu luar biasa. Mereka itu kayak datang tanpa perbekalan ilmu apa ya, ilmu pendakian, kurang teredukasi kali ilmu nggak ya? pecinta alam Iya, lah. iya, benar-benar. Katanya pecinta alam, tapi mereka ternyata tidak mencintai alam, mereka hanya menikmati alam. Buktinya habis makan itu sampah, semenjak naik gunung jadi sesuatu yang iya. viral gitu, itu kan sampah di gunung itu jadi semakin ini. semakin numpuk gitu. Jadi udah kayak yang tadinya sumber air bisa dijadikan kita ambil air minum, sekarang udah Kotor, tercemar. Kak? Oh, oke. Yang dimana yang seharusnya kita tidak boleh pakai sabun, Mm-mm. dia pakai sabun di situ. Ya kan jadi nggak bisa diminum Iya, gitu. iya, iya. Jadi itu aja sih pesannya, tolong dijaga. Kalau memang kalian pecinta alam, maka bener-bener cintai alam gitu. Jangan hanya sekedar menikmati tapi tidak mencintai, jadinya ya kalian akan merusak alam gitu aja. Tepuk tangan dulu buat Kak Nina, luar biasa. Tuh. Jadi memang kita juga cukup harus nggak cuma sekedar fisik, tapi juga kita harus teredukasi Iya, betul. dengan tata cara apa dan yang tidak boleh yang di Iya, dan lakukan pada saat mendaki. kalau bisa juga kalau memang punya basic ini ya, lebih bagus apa kayak cara bertahan hidup di alam ya. Oh, seperti Kan kita itu. nggak pernah tahu ya bagaimana nanti misalkan apa kita terpisah dari rombongan atau apa gitu, tanaman apa yang bisa dimakan, tanaman iya, apa yang tidak benar-benar. bisa dimakan gitu. Tuh belajar Iya, pas biasanya pramuka itu tuh Kak. sudah ada. Buka tuh. Iya. Kalau ada batu, kalau yang ada lumutnya berarti ada kehidupan, kalau yang Iya. ada berarti nggak ada. Nah, tuh pintar. Anak pramuka dulu. Oke, terima kasih. Sebelum terima kasih banyak buat Kak Ya, Nina. sama-sama. Pokoknya Terima intinya kasih. dimanapun bumi dipijak, di sana langit langit dijunjung. dijunjung. It's the best ya kan. Kak Nina, thank you banget. Terima kasih banyak. Sama-sama. Mudah-mudahan udah hamil yang keberapa Kak sekarang? Ada insya Allah jalan 7 Luar bulan. biasa. Kita doakan semoga lancar sampai nanti plus persalinan Amin, ya, ya Rabbal biar Alamin. makin nambah rezekinya. Amin, Ya, Allah nambah ya anak, Rabbal nambah Alamin. rezeki ya. Amin. Ya. Oke, terima kasih banyak juga buat teman-teman yang sudah menyaksikan kita selama 1 jam ya. Terima kasih yang sudah tadi yang sempat belanja juga, terima kasih banyak yang belanja di flash sale, thank you banget. Yang merasa belum follow, di follow dulu, jadi biar kalian juga nggak ketinggalan ya update terbaru seputar promo yang sedang berlangsung atau promo yang akan datang. Dan nanti kita jumpa lagi di episode Kliwon berikutnya di minggu depan setiap hari Kamis dari jam 8 sampai di jam 9 malam. Ya, sekali lagi terima kasih banyak kan Nina. Sama-sama, Ya. terima Dan kasih. juga teman-teman terima kasih banyak atas antusiasmenya, buat teman-teman yang bertugas juga terima kasih banyak. Kita ketemu lagi di Kliwon minggu depan. Oke, di sini aku Adit pamit undur diri. Saya Nina. Aku bangga, aku bening, aku bening, aku bangga. Wajah bening, wajah Indonesia.